Sedikit pun aku tidak berkedip, mataku terus memandang pada tumpukan kertas koran, yang digunting persis seukuran uang. Tumpukan kertas koran itu lalu ditutupnya dengan kain putih persegi, yang kira-kira ukurannya 30 cm. Lalu bibir Pak Haji Komat Kamit membaca doa atau mantra, aku tidak tahu, karena sedikit pun aku tak mendengarnya. Selang beberapa saat, Pak Haji membuka kain penutup tumpukan kertas koran. Semua orang yang ada di ruangan itu dibuat terkesima. Begitupun dengan aku, bagaimana tidak terkesima. Tumpukan kertas koran berubah menjadi tumpukan uang. Luar biasa, gumamku dalam hati. Pak Haji mengambil setumpuk uang, dan membagikan pada semua orang yang ada di ruangan itu. Satu orang mendapat 1 lembar. Aku dan Tuti pun sangat senang dapat jatah juga 1 lembar. Ini uang asli Pak Haji? Tanya seorang bapak-bapak bertanya pada Pak Haji, yang mungkin sedikit meragukan keaslian uang itu. Itu asli, coba saja belanjakan uang itu, jawab Pak Haji meyakinkan bapak-bapak yang ada di ruangan itu. Setelah mendapatkan uang bagian dari Pak Haji, aku dan Tuti pun keluar dari ruangan. Lumayan, buat besok bekal sekolah, kata Tuti yang memasukkan selembar uang ke saku celana jeannya. Tuti baru duduk di kelas 3 SMP. Sedangkan aku baru duduk di bangku kelas 1 SMA. Tuti adalah temanku sejak kecil, dan orang tua Tuti sudah menganggap aku saudaranya. Rumahku dan rumah Tuti sedikit berjauhan. Hari Minggu, bangun siang, itu kebiasaanku, HP-ku berdering. Dengan malas ku raih HP, kulihat Tuti yang nelpon. Pas mau ku angkat, malah ditutup. Ada chatting masuk, ku buka dan ternyata dari Tuti, yang menyuruhku agar aku segera ke rumahnya. Setelah mencuci muka, aku segera meluncur ke rumah Tuti. Tuti sudah menunggu di depan rumahnya, dan ketika aku sudah dekat, Tuti langsung mengajak aku ke rumah si Ina, teman sekelas Tuti, yang rumahnya di pinggir sungai. Mau apa sih ke rumah si Ina? Tanyaku di tengah jalan. Aku mau minta daun sirih, jawab Tuti yang seketika menghentikan langkahnya. Buat apa daun sirih? Aku kembali bertanya. Aku disuruh Pak Haji, dan semua orang yang waktu itu kumpul di rumahku juga disuruh mengumpulkan daun sirih. Buat apa ya daun sirih? Tanyaku belum mengerti. Buat dijadikan uang, kata Pak Haji. Terang Tuti padaku. Hah? Buat dijadikan uang? Aku mengulang ucapan Tuti. Iya, buat dijadikan uang, tegas Tuti sembari menarik tangan kananku untuk melanjutkan ke rumah si Ina. Sambil berjalan aku berpikir, masa iya sih daun sirih mau dijadikan uang, pikirku, dan aku pun mulai ingat ketika tumpukan kertas disulap oleh Pak Haji bisa menjadi uang. Sedikit aku mulai paham walau masih ada keraguan di hati. Dari kejauhan terlihat Ina di depan rumahnya sedang menjemur pakaian. Tuti pun segera menghampiri dan mengutarakan maksudnya. Kami berdua pun segera memetik daun-daun sirih. Setelah mendapatkan izin dari Ina sang pemilik, 1 kresek penuh daun sirih sudah terpetik. Sudah merasa cukup, Tuti pun pamit pada Ina. Jika nanti daun sirih ini sudah menjadi uang, buat apa ya uangnya? Cetus Tuti sambil memegang kantong kresek yang kujinjing. Buat modal kita nikah saja, candaku pada Tuti. Tuti tersenyum terus. Dengan cepat dia mencubit tanganku. Di rumah Tuti sudah banyak orang. Benar yang dikatakan Tuti, mereka semua membawa tas yang isinya daun sirih. Lalu tas-tas itu dikumpulkan oleh Pak Haji dan disimpan di kamar khusus yang kuncinya dipegang Pak Haji. Untung saja rumah Tuti itu luas dan banyak kamar kosongnya. Siapa sih Pak Haji dan seorang wanita muda yang bersamanya? Usia Pak Haji kira-kira 65-an, dan wanitanya paling sekitar umur 26-an. Pak Haji dibawa ke rumah orang tua Tuti oleh Pak Imron, teman dekat bapaknya Tuti, bahwa Pak Haji ini mau menolong orang-orang yang lagi kesulitan ekonomi. Begitu yang diterangkan oleh Pak Imron kepada orang tua Tuti. Dan ketika aku tahu wanita yang dibawa Pak Haji itu ternyata bukan istrinya, melainkan baru sebatas pacar, terang ibunya Tuti padaku, dan aku pun mulai menaruh curiga kepada Pak Haji, yang berdalih mau menolong kesulitan orang-orang itu. Pantaskah seorang haji tidur sekamar dengan wanita yang belum menjadi muhrimnya? Tanya hati kecilku, yang kujawab dengan gelengan kepala. Dan sudah sering aku memergoki Pak Haji yang selalu memandang tajam pada tubuh Tuti.
Ini juga membuat aku semakin tidak senang pada Pak Haji. Is okay. Langkah pertama Pak Haji sangat mulus, menyulap kertas koran menjadi uang, dan membuat bapak-bapak itu menjadi percaya pada kemampuan ilmu Pak Haji. Langkah kedua, mengumpulkan daun sirih dengan berdalih mau dijadikan uang. Ini pun mendapat respon baik, yang dituruti oleh bapak-bapak. Nah, langkah ketiganya, apa ya? Yang akan dilakukan Pak Haji, tinggal aku menunggu saja. Langkah ketiga dari Pak Haji, dan semoga aku mendapatkan titik terang dari keraguan serta kecurigaanku pada Pak Haji. 3 hari sudah Pak Haji berada di rumahnya Tuti. Siapa yang mau digandakan uangnya 10 kali lipat, silahkan bawa ke sini, kata Pak Haji pada bapak-bapak yang sedang kumpul. Saya kasih waktu 2 hari dari sekarang, lebih dari 2 hari. Maaf saya sudah tidak bisa membantu lagi. Pak Haji kembali menjelaskan, maksud digandakan 10 kali lipat itu gimana Pak Haji? Tanya Pak Yusuf. Jika bapak-bapak punya uang 100 ribu, biar saya bantu menggandakannya menjadi 1 juta. Kalau bapak punya uang 1 juta, akan saya gandakan menjadi 10 juta. Dan kalau 10 juta akan saya gandakan menjadi 100 juta. Jelas Pak Haji pada bapak-bapak. Waktunya 2 hari ya Pak Haji? Tanya Pak Eman. Iya, 2 hari dari sekarang. Dan silahkan bagi yang berminat bawa uangnya biar nanti saya gandakan, ucap Pak Haji kembali meyakinkan. Baiklah Pak Haji saya mau, ucap Pak Ade dengan semangat. Pak Haji, saya cuman punya 3 juta, tolong gandakan uang saya ini, kata Pak Ade sambil menyerahkan uang 3 juta pada Pak Haji. Insya Allah, saya akan membantu menggandakan uang Pak Ade ini. Lalu Pak Haji menulis nama Pak Ade dan jumlah uangnya yang akan digandakan. Pak Ade 3 juta menjadi 30 juta. Pak Ade pun senang begitu membaca tulisan di secarik kertas yang dia terima dari Pak Haji. Begitupun dengan bapak-bapak yang lain, memberikan uangnya pada Pak Haji. Tidak ketinggalan bapaknya Tuti juga menyerahkan uangnya sebesar 5 juta kepada Pak Haji. Begitupun dengan Tuti. Dia ikutan menggandakan uangnya sebesar 1,5 juta hasil membuka celengannya. Dalam semalam hampir terkumpul uang sebesar 65 juta. Uang itu pun dimasukkan dalam sebuah tas besar dan disimpan di ruangan khusus oleh Pak Haji. Dan jika bapak-bapak punya saudara atau teman yang mau ikutan menggandakan uang, silahkan saya tunggu, karena masih ada waktu semalam lagi, kata Pak Haji. Malam pun semakin larut, bapak-bapak pun sudah mulai pada pulang dengan membawa sejuta harapan. Pandangi celengan ayam yang ada di atas meja belajar, mungkin isinya sudah sampai 2 jutaan, pikirku. Tidak, aku tidak akan menggandakan uangku pada Pak Haji, biarlah bapak-bapak serta Tuti yang menggandakan uangnya. Aku tidak, jika uang mereka berhasil digandakan, mereka untung, dan Tuti pun pasti menghina dan meledekku. Sudah aku suruh untuk menggandakan uang celenganmu, malah tidak mau. Lihat nih uangku, 1,5 juta menjadi 15 juta. Wow, aku bisa beli handphone baru, kata Tuti dalam bayanganku. Astagfirullahalazim, ucapku pelan. Biarlah aku putuskan. Aku tidak akan membuka celenganku, walau harus dibenci sama Tuti. Tekad hatiku, coba kau pikir, jika memang Pak Haji bisa menggandakan uang, kenapa repot-repot mesti datang ke kampung ini, dan meminta mengumpulkan uang bapak-bapak? Ya sudah saja gandakan uang pribadinya, lalu bagi-bagi pada orang-orang, kalau dia benar mau menolong, pikirku sambil memejamkan mata yang mulai lengket. Malam ini aku tidak ke rumah Tuti, karena banyak tugas sekolah yang harus kuselesaikan. Berkali-kali Tuti chatting aku, menyuruh aku untuk menggandakan uang celenganku. Aku tetap menjawab pada Tuti, bahwa aku tidak tertarik untuk menggandakan uang celenganku. Serius tidak mau menggandakan uang. Ini malam terakhir loh, chatting Tuti. Ya sudahlah kalau tidak mau, toh yang nyesel bukan aku, tapi lu sendiri. Itulah chatting terakhir dari Tuti. Sedikit marah padaku, seandainya aku bisa, aku ingin melarang Tuti dan bapak-bapak itu untuk tidak menggandakan uangnya pada Pak Haji, tapi itu tidak mungkin bisa aku lakukan, karena bapak-bapak sudah terbius oleh omongan Pak Haji, dan sudah tidak bisa berpikir lagi tentang resiko di balik itu.
Ya sudahlah, itu kemauan mereka. Lagian siapa aku ini melarang-larang pada mereka. Aku hanyalah bocah ingusan, yang belum banyak makan garam kehidupan. Paginya, Tuti tidak masuk sekolah. Dia ikutan rombongan Pak Haji dan bapak-bapak untuk pergi piknik. Kabar itu ku terima dari ibunya Tuti siang tadi, yang tidak ikut karena tidak enak badan. Sampai malam, rombongan Pak Haji belum balik juga. Aku mengkhawatirkan Tuti. Aku takut Tuti kenapa-kenapa. Apalagi tak ada satu chatting pun dari dia yang masuk. Seperti biasa pagiku sudah berangkat sekolah. Pukul 1 baru aku pulang. Dan tak satu pun chatting dari Tuti yang masuk. Mungkin sekarang Tuti sedang sibuk menghitung uang hasil yang digandakan Pak Haji. Pikirku yang berbaring di kursi panjang ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah ada yang ngetuk. Aku buka. Ternyata Tuti yang datang dengan wajah sedih. Tuti langsung memeluk tubuhku dan menangis membuat aku keheranan. Aku segera menggandeng Tuti dan mendudukkannya. Tuti terus menangis dalam pelukanku. Tangisan Tuti sedikit mereda. Aku mengambil air dan menyuruh Tuti minum. Sehabis minum, Tuti pun menceritakannya dari awal keberangkatan sampai di tempat wisata, dan menjelang tengah hari semua rombongan makan di sebuah rumah makan. Karena sudah terdengar azan duhur, Pak Haji dan teman wanitanya pamit untuk pergi ke musola yang sedikit jauh dari tempat kami makan. Pak Haji pun berpesan, seandainya makannya sudah pada selesai, nanti semua susul saya ya. Saya akan menunggu di musola, kata Pak Haji yang diiyakan oleh semua bapak-bapak tanpa menaruh curiga pada Pak Haji dan teman wanitanya. Selesai makan, semua rombongan segera menyusul Pak Haji ke musola, tapi di sana Pak Haji dan teman wanitanya tidak ada. Lama kami semua menunggu Pak Haji, tapi Pak Haji dan teman wanitanya tidak juga muncul. Kami semua merasa cemas dan bingung, kenapa tiba-tiba Pak Haji meninggalkan kami. Sampai lepas maghrib Pak Haji tidak muncul juga. Kita sudah ditipu sama Haji keparat itu. Ayo kita cepat pulang, kita harus membuka kamar tempat menyimpan uang-uang kita, usul Pak Ade dengan nada marah. Semua bapak-bapak mulai gelisah, dan khawatir jangan-jangan benar, uangnya juga dibawa kabur sama Pak Haji. Kami semua pun pada pulang. Sampai di rumah, pintu kamar tempat menyimpan uang masih terkunci. Bapak Tuti pun menjelaskan bahwa kunci pintu kamar itu cuma satu yang dipegang sama Pak Haji. Setelah mendapat izin dari bapaknya Tuti, pintu kamar pun dibuka paksa oleh bapak-bapak. Pintu kamar sudah terbuka. Di dalam kamar berjejer puluhan tas milik bapak-bapak. Nah, tas ini yang dipakai tempat menyimpan uang, kata Pak Imron sambil menarik tas itu dan membukanya. Ternyata tas itu kosong tak berisi. Haji sialan, kita semua sudah kena tipu, kata Pak Imron dengan keras. Waduh, bagaimana ini dengan uang aku, kata Pak Eman sambil memegang kepalanya. Pak Imron lantas membuka tas yang berisi daun sirih, yang akan berubah menjadi uang, kata Pak Haji. Tetapi itu semua hanya tipu muslihat Pak Haji saja. Daun sirih yang ada di dalam tas tidak berubah menjadi uang, hanya berubah warnanya saja yang mulai menguning dan mengering. Bapak-bapak pun mulai ribut, saling menyalahkan dan saling menuduh. Untung saja Bapak Tuti bisa meredakan keributan itu. Sudah, jangan saling menyalahkan, kita semua sudah rugi. Terus kalau ditambah kita ribut saling berantem satu sama lain, itu akan membuat kita semakin rugi. Ini semua karena kebodohan kita dan ketamakan kita, makanya dengan mudah kita tertipu. Bapak-bapak pun mulai pada pulang, dengan hati penuh dendam pada Pak Haji. Begitulah ceritanya, kata Tuti mengakhiri. Terus kenapa kamu tidak menelpon? Tanya aku pada Tuti. Itu masalahnya, HP aku dipinjam sama teman wanita Pak Haji. Dia mau nelpon ibunya, karena HP dia lobet. Dengan terpaksa aku memberikan. Pak Imron punya nomor HP Pak Haji kan? Apa dia sudah mencoba menghubunginya? Tanyaku. Sudah berkali-kali, tapi nomor Pak Haji sudah tidak aktif. Bukannya kebeli handphone baru, handphone lama pun raib. Nasib apes banget, keluh Tuti. Ya sudah, ikhlaskan saja, jadikan semua itu pengalaman, biar di kemudian hari tidak terulang lagi, ucapku menghibur Tuti. Cerita pun berakhir, dan semoga cerita ini ada manfaatnya untuk kita semua, agar kita lebih berhati-hati, dan tidak mudah terayu oleh ucapan yang manis, lebih-lebih pada ucapan atau ajakan yang di luar nalar kita.